Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella Adinar, NIM 205231185, kelas 2E, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sultan Pakubuwono III, dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan, yakni di Desa Janti atau Ianti dalam lafal Belanda dan Giyanti dalam ejaan Jawa. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Akibat dari perjanjian tersebut, wilayah Mataram terbagi menjadi dua. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang awalnya dikuasai oleh Kasunanan Surakarta harus diberikan sebanyak setengahnya kepada Pangeran Mangkubumi yang menjadi cikal bakal lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Awal mula perjanjian Giyanti adalah konflik internal dalam Kasusunan Surakarta. Tiga tokoh utama yang terlibat dalam konflik ini adalah Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sampernyawa. Pakubuwono II merupakan kakak dari Pangeran Mangkubumi, dan keduanya merupakan putra dari Amangkurat IV, Raja Mataram dari tahun 1719 sampai 1726. Sementara Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkurat IV dan keponakan dari keduanya. Raden Mas Said mengklaim haknya sebagai pewaris Mataram yang dikuasai oleh Pakubuwono II. Hal ini dikarenakan ayahnya, yakni Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra sulung dari Amangkurat IV yang seharusnya menjadi raja dan penerus dari Amangkurat IV. Namun, ia kerap kali menentang kebijakan VOC sehingga ia diasingkan ke Sri Lanka sampai meninggal dunia. VOC kemudian mengangkat putra Amangkurat lainnya, yakni Prabu Suyasa, sebagai Raja Mataram dan digelari Pakubuwono II. Prabu Suyasa kemudian memindahkan letak istana dari Kartasura ke Surakarta, sehingga sejak saat itu berdiri Kasusunan Surakarta sebagai turunan dari Kerajaan Mataram. Hal inilah yang menyebabkan Raden Mas Said memberontak dan menuntut haknya sebagai pewaris tahta Mataram. Namun, tidak hanya Raden Mas Said saja yang mengklaim haknya atas tahta Mataram, Pangeran Mangkubumi juga mengklaim haknya. Pada tahun 1746, ia meminta pejabat VOC yang ada di Semarang untuk mengangkatnya sebagai raja, namun ditolak, sehingga ia bergabung dengan Raden Mas Said dalam melakukan pemberontakan terhadap Pakubuwono II dan VOC. Untuk itu, putri Mangkubumi, Raden Ayu Inten, dinikahkan dengan Raden Mas Said, dan mereka berdiam diri di tengah hutan di sebelah barat Surakarta yang sekarang ini menjadi wilayah Yogyakarta. Mereka memberontak dengan cara bergerilya hingga membuat Kasunanan Surakarta kewalahan dan Pakubuwono sakit parah. Pakubuwono II dipaksa menandatangani perjanjian di mana ia menyerahkan kewenangan pada VOC untuk mengangkat raja baru penggantinya. Hingga pada 20 Desember 1749, Pakubuwono II meninggal dunia. VOC kemudian mengangkat putranya, yakni Raden Mas Sorjadi, sebagai Pakubuwono III. Mangkubumi dan Raden Mas Said terus menyerang VOC dan Kasunanan Surakarta dari utara, selatan, barat dengan bantuan Panglima Perang Mangkubumi, yakni Pangeran Hadiwijaya. Raden Mas Sorjadi yang belum banyak memiliki pengalaman menjadi bingung dan panik, terlebih ia masih berusia 17 tahun. VOC kemudian mengutus Tumenggung Sujanapura untuk mempengaruhi Raden Mas Said, sehingga ia menjadi bingung dan berpisah dari Mangkubumi.
utusan VOC juga membujuk Pangeran Mangkubumi dengan iming-iming separuh wilayah Mataram apabila ia berhenti memberontak. Hingga pada tanggal 22 September 1754 diadakan pertemuan pembuka dengan Nicholas Harting sebagai utusan VOC dalam sejarah Perjanjian Giyanti. Pada tanggal 23 September 1754 tercapai suatu kesepakatan di mana Pangeran Mangkubumi akan menggunakan gelar Sultan dan mendapatkan wilayah kerajaan. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 dan surat persetujuan dari Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 dicapai atau ditandatangani Perjanjian Giyanti. Isinya yakni 1. Pangeran Mangkubumi akan diangkat sebagai Sultan dengan gelar Hamengkubuwono I pada separuh wilayah Kesultanan Mataram dengan hak turun-temurun yang didapatkan para pewarisnya. 2. Selalu diusahakan adanya kerjasama antara rakyat di bawah pemerintahan VOC dengan rakyat di bawah pemerintahan Kesultanan. 3. Sebelum para pepatih dalam atau pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dan bupati mulai melaksanakan tugas masing-masing, mereka harus bersumpah setia pada VOC di tangan gubernur. 4. Sultan tidak dapat mengangkat atau memberhentikan para pepatih dalam dan bupati tanpa persetujuan VOC. 5. Sultan harus memberikan bantuan dan kerjasama pada VOC dan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sultan tidak akan menuntut hak atas Pulau Madura dan daerah pesisir yang sudah diserahkan oleh Pakubuwono II pada VOC melalui kontrak pada tanggal 18 Mei 1746, dan sebagai gantinya VOC akan memberikan 10.000 ril pada Sultan setiap tahunnya. Yang ketujuh, Sultan harus siap memberi bantuan pada Pakubuwono III jika diperlukan sewaktu-waktu. Yang kedelapan, Sultan berjanji untuk menjual bahan-bahan makanan pada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang kesembilan, Sultan berjanji untuk mengikuti semua perjanjian yang telah diadakan oleh Raja Mataram dan VOC terdahulu, khususnya perjanjian pada tahun 1705, 1733, 1746, dan 1749. Penandatanganan dari VOC adalah Nicholas Harting, Wivan Nosenberg, J.J. Stemmelder, C. Donggal, dan W. Vogels. Disepakatinya Perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik karena Raden Mas Said tidak diikutsertakan dalam perjanjian tersebut. Dalam Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said dinyatakan sebagai musuh dan sebagai pemberontak. Pada Oktober 1755, Raden Mas Said dapat mengalahkan sekelompok VOC. Lalu pada Februari 1756, Raden Mas Said hampir membakar Keraton Baru Yogyakarta. Lalu pada tahun 1757, VOC mengadakan Perjanjian Salatiga yang kembali membagi tanah Jawa. Isinya, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said kembali mendapatkan sebagian wilayah Kesultanan Surakarta yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran dan digelari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.